Cek cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini adalah video pembahasan terakhir untuk riset operasi karena kita sudah sampai modul ke-9. Hore, yeay. Terakhir, nah di modul ke-9 itu terkait dengan game teori atau teori game dan integer programming. Coba saya cek dulu. Kalau nggak salah sih ya. Oke, coba modul ke-9 terkait dengan apa namanya? Ya, game teori dan integer programming. Oke. So, untuk game teori terkait sebenarnya game teori ini nggak jauh beda kayak misalnya kayak lagi bahas main bola nih kan, apalagi nih di soal ini jelas banget nih PSMS. Nah, apalagi di sini PSMS itu dari Medan, Persib Bandung. Oke, PSMS Medan lawan Bandung ini ternyata gini, mereka masing-masing punya 4 strategi. Nah, kalau misalnya nih, ini mungkin dalam bentuk poin ya kan, atau mungkin apa sih namanya, skor atau gimana. Intinya bacanya dari kiri ke kanan ya, dari PSMS terhadap Persib. So, misalnya nih, kalau misalnya PSMS Medan menerapkan strategi yang pertama dan Persib menerapkan strategi yang pertama, maka si Medan ini atau PSMS ini akan unggul. Untung 4. Persib berarti rugi 4. Kalau misalnya PSMS milih strategi 1 dan si Persib ini milih strategi 2, maka si PSMS ini akan rugi. Ya, Medannya akan rugi sebanyak 4. Kalau masih kekeh dengan strategi pertama, terus ternyata Persibnya ganti nih dengan strategi ketiga, ternyata malah makin rungkat, jadinya minus 5. Nah, tapi kalau misalnya Persib membawakan strategi keempat dan ternyata PSMS ini tidak merubah strategi alias masih strategi 1, maka ternyata si PSMS ini mendapatkan keuntungan. Seperti itu cara bacanya ya. Berarti kalau PSMS 2 Persibnya 1, berarti PSMS-nya minus, rugi. Nah, kalau yang 2-2 rugi, 2 ke 3 rugi, 2 ke 4 rugi. So, berarti bisa kita katakan bahwasanya yang paling rugi kalau kita dari ini rugi itu adalah strategi keduanya si PSMS ya. Nah, terus untuk terakhir strategi 4. Nah, intinya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pengambilannya kira-kira menggunakan strategi yang apa? Ya, otomatis ya tergantung ya kan. Nah, tergantung sama strategi yang diambil seperti apa, perhitungannya seperti apa. Karena kan namanya game teori seperti ini kan berarti random. Jadi contohnya nih, ternyata coach atau pelatih dari PSMS kalian pakai strategi 4 nih karena apa? Persibnya pakai strategi 1. Oke. Untung dong, untung 7. Nah, terus ternyata Persib merubah nih jadi strategi 3. Otomatis si PSMS ini menjadi minus 9 dong, rugi dia. Ya berarti supaya PSMS ini bisa menang, maka dia nggak boleh pakai strategi keempat. Dia pakai strategi apa nih? Nah, seperti itulah kasusnya. Cuman kalau dilihat ternyata kalau misalnya Persib ini menggunakan strategi ketiga, mau pakai strategi berapapun juga PSMS ini udah rungkat nih, minus semua, rugi semua. Oke, jadi ada 2 strategi, yaitu adalah strategi maksimin dan minimax. Nah, di mana untuk mendapatkan strategi ini kira-kira kita pilih yang mana? Sebenarnya kita lihat daripada kita hitung dulu nih. Nah, jadi kalau maksimin, so berarti apa? Ya, ambil max dari minimum. Tapi kalau minimax berarti ambil minimum dari maksimum. Nah, yang di mana untuk mencari min sama maxnya ini? Kalau untuk max ambilnya berdasarkan kolom, kalau untuk minimum berdasarkan baris. Berarti di sini kita nyari dulu di sini maxnya berapa, di sini minnya berapa. Ya udah, dari sini maksimalnya
7. Ya kan wajar dong ya kan? Karena apa? Kan si PSMS ini kalau misalnya kita menerapkan strategi kan bacanya begini. So berarti kalau misalnya nih ternyata si PSMS ini menerapkan strategi 1, maka apa? Ya berarti otomatis bakal menerapkan strategi 4 karena ternyata untungnya paling gede. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari kalau ini minimum ya kan berarti kalau strategi 1 ininya diganti-ganti nih, maka ya berarti kita ambil yang minimum. Nah, yaitu adalah berapa? Karena otomatis misal kalau kita baca dari Persib, berarti ini jadinya minus positif positif minus. Nah, berarti supaya biar si PSMS ini masih menang, maka kita milih yang paling mana nih? Ya, kalau dilihat dari sini kan berarti kalau Persibnya pengen mainnya strategi 2, kalau dia strategi 1 untung 4. Ini untung 5. Sedangkan strategi 4-nya rugi 6, ini rugi 4. Yang artinya apa berarti? Ya, yang berarti apa namanya? Supaya dia apa namanya kan ini berarti PSMS ini menerapkan strategi 1 supaya si Persibnya rugi banget. Yaitu apa? Strategi 4 kan bagi apa namanya? Bagi si Persib itu rugi banget. Kalau si PSMS dia untung banget. Nah, berarti kalau misalnya emang dia mau ini kan dari sini ke sini untung, dari sini ke sini rugi. Tapi kalau dari Persib supaya dia untung, ngambilnya yang mana? Yang ngambilnya yang paling negatif. Supaya apa? Kalau misalnya dia minus 5, maka berarti berdasarkan PSMS dia rugi 5. Persibnya untung 5, seperti itu. Jadi makanya alasannya kenapa kok minimumnya ada di baris, maksimalnya ada di kolom, karena kan kita mau intinya dari sini kita bacanya dari PSMS ya. Kalau dari sini berarti PSMS yang dibahas. Ya udah makanya maksimum. Ini 7. Ini maksimumnya adalah berarti paling besar adalah minus 5. Ini adalah 6 ya kan. Oke. Kemudian kalau ini minimumnya ini adalah minus 9. Ini minus 9. Ini minus 9. So ya kan maksimin berarti dari sini dari ini diambil yang max. Berarti apa? Maksiminnya sama dengan minus 5. Oke, kemudian kalau dari sini kita mau ambil apa? Kita mau ambil minimax. Minimax berarti minimum dari maksimum. Berapa minimaxnya? Minimum dari maksimum ini adalah min 5. Maka dari sini dapat terjawab strategi maksimin kesebelasan terletak pada berapa maksimin? Di strategi nomor 1. Oke, kemudian untuk minimax diambil dari strategi ke-4 ya. Oke, Persib ya, kita bahasnya dari Persib berarti strategi ke-3. Kalau PSMS ngambilnya strategi ke-4, seperti itu. Nah, lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi nomor 1 jawabannya A dan 2 jawabannya B, dan kalian harus perhatikan maksimin sama minimax itu dari mana ya. Oke, jadi kalau ibarat kata nih dari PSMS berarti apa namanya? Kita berusahakan meminimumkan sebuah kerugian lah, kurang lebih seperti itu. Kalau dari Persib berarti memaksimalkan sebuah keuntungan. Ya, enggak juga sih. Jadi ini tergantung sama cara bacanya ya. Pasti sama-sama mau untung, tapi kalau kita lihat dari PSMS dari sebelah kiri ke Persib ternyata tabelnya seperti ini. Tapi kalau misalnya ini tabelnya saya ganti menjadi Persib contohnya ya. Nah, misalnya seperti ini dan ini saya tukar, misalnya ini Persib, ini PSMS. Berarti ya kebalik. Jadinya nanti kalau ini Persib, ini Bandung, ini Medan, berarti ini jadinya min plus min plus plus min plus 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 min plus min. So ya dari sini kalau kita bikin maksimum ini adalah plus 3. Cuman beda lagi cara bacanya, hati-hati. Nah kalau misalnya nih Persib mengadakan strategi 1, nah terus PSMS nya mengadakan strategi 1, 2, 3, 4, ya berarti begini jatuhnya ya. Oke, jadi intinya biasanya untuk tabel jangan diotak-atik karena tabelnya itu udah sesuai bacanya dari sini ke sini ya.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Nah, saddle point pada game di atas bernilai berapa di game ini nih? Jawabannya adalah ya min 5. Kenapa bisa jawabannya min 5? Karena penjelasannya di nomor 4. Saddle point terjadi pada suatu game apabila nilai game tertinggi itu sama dengan nilai game terendah. Nah, jadi maksimin, maksimin sama sama minimaxnya tuh sama. Karena sama-sama min 5, berarti saddle pointnya itu adalah min 5. Nah, kalau nomor 5, nah, kita lanjut ke nomor 5. Apakah ada saddle pointnya? Kalau ada berapa sih? Nah, oke. So kita cek dulu untuk Tempo sama ini Kompas itu adalah ini ya. Koran Tempo, koran Kompas. Oke, berarti ini di sini kita cari max, ini kita cari min. Oke, berarti maxnya di sini 6, ini 7, ini min 5. Ini minnya itu min 5, kemudian ini min 9, ini minnya minus 8. Nah, dari sini ini maksimin. Nilainya berapa maxnya? Paling maxnya adalah minus 5. Tapi kalau di sini, nah terus ini sorry kok di sini sih. Nah, ini sorry, bentar dulu. Ini minus 5 ya. Nah, kalau ini berarti apa? Ini minimax. Oke. Minimaxnya berapa? Minimax berarti adalah paling minimum dari maksimumnya. Berarti minus 5. So, saddle pointnya ada. Jawabannya adalah min 5. Tapi karena berhubung pilihan gandanya tidak ada yang sesuai, maka jawabannya ya tidak ada. Bukan tidak ada yang jawabannya D ya. Nah, kemungkinan besar apa yang di sini terjadi? Ya, kemungkinan besar di sini ada tipe soalnya ya. Dikarenakan apa? Karena jawabannya nggak sesuai dengan pilihan yang ada di pilihan gandanya ya. Oke, so kita langsung lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, so kita hapus untuk tes formatif pertamanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, untuk tes formatif kedua terkait dengan masih dengan teori game atau game teori yang dimana ini menentukan probabilitas dari strategi. Nah, jadi sebenarnya kalau X2 itu sama X1 ya, misalnya di sini jadi ini adalah X1, ini adalah X2, ini Y1, ini Y2, ini Y3. Nah, tapi karena berhubung kita tidak punya informasi apa-apa, nah berarti apa? Nah, kalau misalnya mungkin yang strategi 2 ini bisa kita bisa kita cuman 2 doang, sama-sama 2, kita bisa misalin. Karena kan ini ingat ya, probabilitas itu apalagi di sini pasti probabilitas X1 ditambahkan dengan probabilitas X2 itu pasti sama dengan 1. Begitu juga untuk probabilitas Y1 tambah probabilitas Y2 tambah dengan probabilitas Y3 itu sama dengan 1. Nah, mana yang paling mudah dikerjakan atau dimisalkan? Ya udah, yaitu adalah yang ini, yang 2 ini aja. Nah, karena berhubung kita mau pakainya X1 aja deh, karena di nomor 1 kan juga X1 duluan yang ditanya. Berarti untuk peluang daripada X2 itu sama dengan 1 dikurangkan dengan peluang X1 ya. Nah, jadi ini bisa kita katakan jadi ini ada hubungan peluang ya, dimana jadi gini, peluang ini ada hubungannya dengan expected payoff game ya. Jadi di sini untuk misalnya untuk perhitungan Y1 itu sebenarnya adalah begini. Nah, gitu loh ya. Nah, jadi intinya gini. Nah, expected payoff game itu adalah tergantung sama kita bahasnya apa. Jadi kalau misalnya nih expected payoff untuk A, atau ini kan berarti kita kasih kode deh. Ini adalah A, ini adalah B misalnya. Ya. Jadi kalau A misalnya mengambil strategi apapun itu, tapi kalau misalnya B-nya ini adalah menggunakan strategi 1, ya otomatis ada sendiri perhitungannya. Nah, jadi kurang lebih karena kita tadi sudah mengatakan bahwasanya ini kita misalkan X, berarti ini 1 kurang X dong. Nah, ini jadi gini. Untuk peluang X2
Ini jadi intinya ada peluang-peluang nih. Ini ada peluang, ini ada peluang, ini ada peluang, ini ada peluang, ini ada peluang. Nah, di mana karena berhubung kita tahu bahwasanya ini adalah kita misalin X1, maka ini jadinya 1 kurang X1. Nah, jadi kalau misalnya B memilih hashtag nomor 1 alias strategi 1, maka untuk expected payoff untuk A, jadi ya expected payoff EPO aja deh, saya tulisnya EPO ya. Untuk si A sendiri ya gampang. Kan expected payoff itu kan kalau kalian lihat di materi sebelumnya ya, ada di tes formatif 1 bahwasanya peluang dikalikan dengan ini ditambahin. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti strategi 2 ya berarti kalau misalnya A ngambil strategi 2 ya berarti ini kali ini ditambah ini kali ini totalin. Ya udah, karena dia B ini memilih strategi 1 berarti jadinya adalah X1 dikalikan dengan 12 ditambah dengan 1 kurang X1 dikalikan dengan 5. Jadinya berarti 12X1 ditambah 5 dikurangkan dengan 5X1 berarti setara dengan 7X1 ditambah dengan 5. Kemudian kalau B memilih hashtag 2 berarti EPO untuk B-nya sama dengan apa? Ya, 6 kali X1 kali 6 ditambah dengan yang namanya 1 dikurangkan dengan X1 dikalikan dengan 10. Berarti EPO untuk B-nya adalah 6X1 ditambah dengan 10 dikurangkan 10X1. Berarti EPO untuk B-nya itu adalah min 4X ditambahkan dengan 10. Ya, X1 nih. Terus kemudian kalau misalnya B memilih hashtag 3 strategi nomor 3. Berarti EPO untuk A-nya ya ini masih EPO untuk A ya, nggak ada B-an, ada A, cuman ini A1, ini A2, ini A3 sama dengan X1 dikali 8 tambah 1 kurang X1 dikalikan dengan 7. Berarti 8X1 ditambahkan dengan 7 kurang 7X1 berarti jadinya apa? Ya, X1 tambah dengan 7. Nah, di sini kita gambar grafik sebenarnya ya. Gambar grafik yang dimana gambar grafik terkait dengan yang namanya gambar grafik yang ada di EPO 1, EPO A2, EPO A3. Nah, kalau misalnya nih, kan otomatis kalau begini kan berarti ketika X1-nya 0, maka nilai daripada EPO-nya kan pasti beda-beda dong ya kan. Jadi di sini nih nanti ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Nah, di sini berarti untuk yang ini ketika X1-nya sama dengan 0, maka EPO A1-nya sama dengan 5. Nah, kalau di sini mungkin ini saya gambarnya pakai ini biru tua gitu ya. Kalau X1-nya 0, maka EPO A2-nya sama dengan 10. Kalau yang ini ketika X1-nya sama dengan 0, maka EPO A3-nya sama dengan 7. Oke, berarti kita gambar dulu ya kan. Nah, ini adalah untuk yang 0,5 kan, berarti ini 5. Terus kemudian ini 7 dan kemudian untuk yang biru tua adalah yang paling tinggi, ini adalah 10. Nah, kemudian karena kita tahu bahwasanya ini sebenarnya nggak usah perlu kita gambar detail ya. Intinya karena gitu ya. Karena berhubung ini adalah M-nya sama dengan 7. Ingat, ini kan terkait dengan persamaan garis lurus. Kalau M-nya positif itu pasti ngarahnya begini. Nah, gitu ya. Terus kalau yang biru tua, karena dia M-nya sama dengan min 4 alias negatif, so berarti apa? Nah, turun dong ya kan. Nah, tapi untuk lebih pastinya lagi, soalnya kan gini, ini kan kita mau cari yang berpotongan gitu ya. Kita mau nyari yang berpotongan. Cuman kalau misalnya tiba-tiba ujungnya sama gitu ya, misalnya kita ambil X1-nya sekian lagi gitu ya. Oke, mungkin enaknya gimana ya?
Nah, ini hati-hati ya. Gambarnya jangan sampai salah. Karena kalau saya lihat gambar yang ada di bukunya, that's totally wrong. Oke? Enggak sesuai dengan skalanya. Kalau kalian lihat sendiri bahwa masa sih gambar yang ada di X, kalau misalnya hasilnya 2 sama hasilnya 1, masa hasil 1 ada di atas 2, kan nggak mungkin. Nah, jadi sebenarnya ini gambar grafik biasa kok, nggak usah bingung ya. Oke, cuman karena takut gambarnya nggak rapi, and then ya kan, and then apa namanya? Wait. Nah, takut gambarnya nggak rapi dan skalanya nggak bagus ya. Jadi mungkin harusnya sih nggak ada masalah lah ya. Kita bikin skala yang penting gini, skalanya yang penting itu adalah jangan sampai skalanya tuh ngawur, yang misalnya ke kanan gede, yang ke kiri, ke atas kecil gitu ya, nggak boleh. Oke, jadi perkiraan aja. Jadi kalau emang misalnya kalian mau gambar yang versi benernya ya kalian pakai penggaris, kasih ukuran yang sesuai, atau kalian bisa pakai aplikasi. Oke, jadi sebenarnya X-nya tuh 0 sampai 1. Nah, cuman karena berhubung harusnya kan 1 begini nih. Ya kan kecil banget. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, oke. Ini 10 nih. Nah, oke, ini masih bisa. Nah, jadi ketika nih si 7x ini 7x tambah 5 kan, ketika x-nya 0 kan ininya ini EP-nya 5 nih. 1 2 3 4 5 di sini. Nah, kemudian di sini juga kita pakai x sama dengan kalau sama dengan 1 karena kita mau ngeceknya 0 sampai 1 kan. Berarti EPO-nya si A1 itu nilainya adalah 12. Nah, oke, kemudian kalau misalnya yang biru tua nih, kalau misalnya X1-nya 1 berarti EPOA2-nya sama dengan 6. Kemudian untuk yang ungu ini X1-nya sama dengan 1, maka EPOA3-nya sama dengan 8. Ya udah, berarti ini 5, berarti ini kita tambahin lagi sampai 12 ya. 11 12. Nah, berarti kan kurang lebih ada di perkiraan sini ya, perkiraan lah kurang lebih begini. Oke, nah jadi kalian gambar, tarik garis. Nah, oke. Nah, kalau udah, nah oke, so kita lanjut untuk yang biru tua. Ketika x nya 0, ininya jawabannya 6. Oke, ada di sini. Dan kemudian ketika x nya 10 ya di sini. Kemudian ketika ini ada di 6 di sini. Oke. So kita tarik gambarnya. Set. Nah. Oke. Nah, oke ya. Oke. Kemudian untuk yang ungu X0-nya ini 7, 1 2 3 5 6 7 ada di sini. Terus naik ininya di sini 8, berarti di sini nih, ya. Oke. Berarti kurang lebih gambarnya tuh begini. Nah, jadi sebenarnya simpelnya gini. Karena ini gambarnya I think terlihat jelas, cuman mungkin akan saya zoom aja terkait dengan gambar yang di daerah sini nih. Ini kan sebenarnya yang fokus utamanya adalah gini. Kita mau mencari maksimin. Oke, berarti maksimal daripada minimal. Berarti kita harus lihat daripada bawah. Oke, jadi sebenarnya kita lihat yang bagian sini aja cukup sebenarnya, ya. Kalau bagian sini di zoom, pasti kan kurang lebih gambarnya seperti ini. Set. Terus abis itu gambarnya seperti ini, ya kan? Seperti ini kurang lebih. Nah, terus lanjut lagi begini kan. Nah, ini ada titik potongnya nih. Ini ada titik potongnya kan di sini. Nah, oke, jadi kalau mau nyari maksimin, kita lihatnya dari bawah. Siapa yang paling bawah di sini mulainya? Yaitu adalah yang biru. Ya, yang 7x1 tambah 5. Nah, kalau udah kan ketemu di titik ini. Nah, jangan dilanjutin lagi. Belok. Nah, kalau ada perpotongan belok nih. Ternyata belok ke kanan ketemunya di sini.
Nah, sehingga itulah aja yang dibahas. Jadi makanya saya zoom, jadinya gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini antara A sama B, mana yang akan menjadi titik yang kita bahas? Ya, itu adalah titik B. Kenapa? Karena kan ini paling minimum ya, paling kecil ya. Di antara dua ini kan minimum nih, kecil-kecil. Mana yang di antara mereka berdua yang paling maksimum? Ya ini. Jadi ini adalah maksimin. Oke, berarti nah ini titik B diperoleh dari perpotongan garis yang biru tua yang ini sama yang ungu yang ini. So berarti kita mau nyari nilai X-nya, kita bisa abaikan ini. Jadi jatuhnya tuh sama aja kayak saya si A ini menerapkan strategi itu hanya berlaku atau hanya akan optimal atau hanya akan berpengaruh ketika si B-nya ini akan menerapkan strategi 2 sama 3. Jadi strategi satunya si B itu tidak akan menyebabkan dia maksimin. Gitu. Jadi fokusnya ke sini. Ya udah, so kita simpulkan bahwasanya karena berhubung ya kan, karena berhubung bahwasanya kan berarti kita cari X1-nya dari si biru tua sama si ungu. Yaitu adalah tinggal min 4X1 tambah 10 itu nilainya akan sama dengan X1 tambah 7. Berarti min 5X1 sama dengan min 3. Berarti X1-nya adalah 0,6. Nah, oke. So, kalau udah ketemu X1-nya sama dengan 0,6 bagaimana? Nah, kan gini ya. Kan X1-nya itu kan yang bagian sini nih, ya kan? Oke, berarti di sini 0,6. So, berarti 1 kurang 0,6 berarti di sini adalah 0,4. Oke. Ini adalah terkait dengan probability-nya ya. Nah, sekarang yang belum adalah Y-nya. Nah, tapi karena kita tahu bahwasanya si strategi satu nih yang ke strategi satu di B ini tidak impactful, so ini kita bisa abaikan. Sehingga apa? Ya, kita membuat tabel yang baru lagi di mana ya? Di mana sebenarnya yang kita bahas ya berarti tinggal sisa ini kan berarti A di mana di sini ada A1 gitu ya. Saya tulisnya A1, ini A2. Kemudian di sini ada B2 ada B2 sama B3. Nah, oke. So berarti untuk jadi di sini udah bisa dipastikan bahwasanya di sini sama dengan 0 ya. Kalau ini sama dengan 0 karena emang nggak punya peluang apa-apa, nggak ada hubungannya sama apa, jadi Y1-nya sama dengan 0. Nah, ini karena kita udah tahu kan ini berarti di sini kita masuk isi 6, 8, 10 sama 7. Nah, ya udah. Berarti kita misalkan lagi seperti yang ini. Berarti ini P Y2 adalah Y2. Nah, ini PY3. Berarti apa? 1 dikurangkan dengan PY2 atau 1 kurang Y2. Ya udah, langsunglah bikin. Berarti apa? Nah, berarti tinggal kita hitung nih. Kalau si A ini memilih si B ini memilih strategi 1, berarti kan ini dong yang dibahas. Nah, jadi kalau tadi A terhadap B, kalau sekarang ini B terhadap A. So, berarti kalau misalnya B berharap si siapa nih? Si A apa namanya? B apabila gitu ya. B apabila A memilih hashtag 1. Ya. Memilih strategi 1. Berarti apa? Berarti 6 dikalikan dengan Y2 ditambah dengan 8 dikali dengan 1 kurang Y2. Berarti berapa nih? Berarti 6Y2 tambah 8 dikurangkan dengan 8Y2. Berarti jadinya adalah min 2Y2 ditambah dengan 8. Nah, and then apa namanya? Untuk yang B, apabila A memilih strategi hashtag 2, berarti 10 dikalikan dengan Y2 ditambah dengan 7 kali 1 kurang Y2.
Berarti jadinya 10Y2 ditambah dengan 7 dikurangkan dengan 7Y2 sama dengan min 7Y2 ditambah dengan 10 kurang ini jadinya 3 ya. 3Y2 ditambah dengan 7. Nah, karena cuman ada 2 persamaan, maka kita bisa langsung buat seperti ini. Beda dengan nomornya beda dengan ketika kita beranggapan dari A. Kalau misalnya si B ngambil strategi 1 gimana, 2 gimana, 3 gimana. Karena ada 3 persamaan, maka kita bisa menggunakan seperti ini. Karena berhubung A ini cuma punya 2 strategi, nah ya udah. Berarti terus juga B ini kan kita cuma bahas 2 strategi doang. Strategi satunya udah kita abaikan. So berarti tinggal kita hitung. Min 2Y2 tambah 8 sama dengan 3Y2 ditambah dengan 7. Berarti jadinya 5Y2 sama dengan min 1. Berarti Y2 nya ini min 5Y2 sama dengan ini min 1. Berarti dibagi min 5 kan. Dibagi min 5 jawabannya adalah 0,2. Ya udah, berarti Y2 nya ini adalah 0,2. Berarti 1 kurang 0,2 di sini adalah 0,8. So, udah banyak nih terjawab. Yaitu adalah probabilitas X1. X1 itu probabilitasnya adalah 0,6. Ada nggak 0,6? Terus probabilitas X2 itu 0,4. Ada nggak jawaban 0,4? Ya, ternyata emang nggak ada di sini. Jadi kayaknya ini ada salah soal. Ada salah angka di sini. Ya, karena setelah saya cek ya, nanti kita pakai POM-QM for Windows ya, atau QM for Windows, kita cek, cross check ya. Beneran nggak sih X1-nya segini nih, ini 0,2, 0,8. So, kalau misalnya ditanya expected payoff-nya, jawabannya adalah 7,6. Enggak, oke, Y2-nya nih nggak ada nih. Y2-nya masa minus? Mana mungkin probabilitas itu minus? Nggak ada. Jadi kayaknya kalau soalnya benar berarti pilihan gandanya salah. Dan opsinya salah semua. Kalau nomor 5, kita mau ngerjain nomor 5 itu bagaimana? Nah, oke. Nah, untuk nomor 5 sendiri itu bisa kita kerjakan dengan cara kalau misalnya nih kita kerjakan ini dengan cara jadi sebenarnya bebas mau ngambil yang mana aja. Oke, misalnya kita anggap dia strategi 2 deh. B2. B2 berarti expectednya adalah 6 dikali dengan 0,6 ditambah dengan 0,4 dikali dengan 10. So berarti jadinya adalah 3,6 tambah 4, jawabannya adalah 7,6. Kalau kita mau pakai B3 itu juga boleh. 8 kali 0,6 tambah 7 kali 0,4 kali 7 berarti jadinya adalah 4,8 ditambahkan dengan 2,8. Ini pun juga jawabannya 7,6. Nah, tapi kalau misalnya kita sudut pandang dari A1 sama A2, A1 sama A2 berarti A1 ini 6. Oh, berarti 0,2. 0,2 kali 6 tambah dengan 0,8 dikalikan dengan 8. 1,2 tambah 6,4, 7,6 juga. So, ini 0,2 kali 10 ya untuk A2, 0,2 kali 10 tambah 0,8 dikalikan dengan 7. Berarti 2 tambah dengan 5,6 jawabannya adalah 7,6. Jadi expected payoff daripada gamenya itu setara dengan 7,6. Dan pilihan gandanya pun juga nggak setara sama 7,6, malah 7,33. Seperti itu ya. Nah, so kita buka POM-QS for Windows-nya dan ini kita masuk ke mana game teori. Nah, game teorinya strategi barisnya 2, kolomnya 3. Nah, so kita masukin, kita input. Ada angka berapa saja di situ? Ada angka ini saya tulis A1, ini A2 alias A strategi 2,
Ini B strategi 1, ini B strategi 2, ini B strategi 3. So berarti ini 12, 5, 10, 6, 8, 7. So kita solve. Dan ya, kalau misalnya kalian tadi pas lihat gambar grafik, ini ada gambar grafiknya sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini untuk menentukan siapa? Ini untuk menentukan X1. Kalau Y-nya, karena kan kita bacanya tuh dari baris terhadap kolom, bukan kolom terhadap baris ya. Jadi kita bacanya dari kolom, dari baris terhadap kolom terlebih dahulu. Nah, inilah baris terhadap kolom. Nah, sesuaikan dengan yang saya bikin. Nah, cuman karena berhubung saya bikin ini kesininya terlalu sempit. Nah, jadi kalau emang lebar kurang lebih seperti inilah gambarnya. Wait. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Dari sini sampai sini agak dikasih celah lah. Jadi kayak misalnya 0 sampai 1-nya di sini berapa. Nah, jadi kayak misalnya nih kan ada tuh saya suruh masukin kalau X-nya 0, ada 5, 7 sama 10. Kalau dimasukin X-nya 1, ada 6, ada 8, ada 12. Lalu plot kan gambar garisnya. Nah, inilah gambar yang sesuai. Dia paling bawah set, terus belok, inilah titik maksimin. Jadi maksimum di antara yang paling minimum. Nah, itu untuk gambar daripada grafiknya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat berdasarkan yang tadi tuh yang kayak misalnya 0,6 tuh gimana? Nah, ini kolom mix. Lihat di B1-nya 0 kan? Nah, karena emang nggak ada impact apa-apa. Karena yang berimpact itu hanyalah untuk B2 sama B3, untuk 2 sama 3 aja. Karena kan pas kalau misalnya kalian lihat gambarnya kan, gambar grafik yang berpotongan 0, supaya dapat 0,6 sama 0,4 ini didapatkan dari garis A terhadap B2 sama A terhadap B3. Kalau B1-nya nggak ada impact apa-apa, alias nggak kepake gitu. Jadi karena yang kepake cuma 2 sama 3, ya that's why kenapa kita carinya cuma 2 sama 3. Dan ini ketemu 0,6 ya, X1-nya 0,6, X2-nya 0,4, and then nyari Y-nya ini terhadap ini. Karena berhubung cuma tinggal 2, ya tinggal langsung bikin, ternyata sama dengan ini jumlahin sama dengan ini. Kenapa kok bisa bikin sama dengan? Karena sebelumnya kita sudah kita cari bahwasanya expected payoff game, itu akan selalu sama di setiap kolom, di setiap baris dan di setiap kolomnya bagi yang punya peluang. Kalau misalnya kayak 0 ini pasti nggak usah dibahas ya. Dan ternyata sesuai nih, nilainya 7,6. Nah, ini kan per total. Kalau kita mau lihat per baris, nah kurang lebih seperti ini. Ya, per baris ini 0,2, ini 0,8. Sesuai kan? Jadinya 7,6. Nah, kalau kita mau lihatnya per kolom dulu, baris terhadap kolom seperti ini. 0,6, 0,4, dan kalau dihitung 0,6, ini tambah 0,4 jadinya 7,6. Seperti itu. Jadi cuman yang B1-nya doang nih yang 9,2. Tapi karena berhubung satu ini enggak ada impact atau enggak ada pengaruhnya, so kita bisa abaikan saja. Jadi yang kita hitung adalah expected payoff yang yang hanya berpengaruh gitu. Nah, jadi udah sesuai kan 0,6 sama 0,4, and then 0,2 sama 0,8. Ini nolnya enggak ada. Nah, terus ya udah, kolom mixnya ini 0, 0,2, 0,8. Ini 0, ya depannya ya. 7,6 seperti itu ya. Nah, di sini terkait dengan solutionnya yaitu adalah baris 1 A1 peluangnya 0,6, 0,4. Kalau kolom 0,2 sama 0,8 untuk 2 dan 3. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif berikutnya. Nah, di tes formatif berikutnya kita punya informasi bahwasanya apa? Ya, bahwasanya ada integer programming dan linear programming. Apa bedanya? Nah, ada bedanya.
Mungkin kalau kita mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke waktu pas sekolah belajar linear programming, ketika kita bahas linear itu, kalau misalnya ini bisa nggak sih hasilnya koma? Bisa. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah dengan integer. Integer that means bilangan bulat. Nah, tuh ya bilangan apa sih kalau bahasa apa namanya? Bahasa pemrograman itu integer itu ya intinya bilangan bulat. Kalau linear itu ya up to you. Mau dia desimal boleh, mau bilangan bulat boleh. Jadi apa namanya? Yang A ini udah jelas salah ya. Yang B berupa bilangan biasa sedangkan ini kualitatif salah. C jawaban boleh sembarang angka. Oke. Dalam integer ini hasilnya harus berupa bilangan bulat harusnya ya. Nah, apakah boleh? Ini bisa. Nah, yang D, dalam linear programming jawaban boleh sembarang angka. Kalau dalam integer programming hasilnya harus berupa bilangan utuh bukan bilangan pecahan. Ini juga bisa. Nah, cuman yang mana jawabannya? Ya, jawabannya itu lebih tepat yang D. Kenapa? Karena kalau namanya bilangan bulat itu kan bisa bilangan bulat 0, bisa bilangan bulat negatif. Karena di sini kalau kita bahas terkait dengan apa namanya? Terkait dengan itu kan harus berupa bilangan yang emang utuh ya, 1000 satu kayak nggak bakal mungkin dong sepatu misalnya bikin sepatu 2,5 nggak mungkin ya. Kalau sepatu ya kalau nggak 2 ya 3 kayak gitu ya. Jadi kalau masalah pengerjaannya sama nggak ya sama. Nah, bedanya cuman hasil bilangannya aja ya. Nah, oke. So kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, jadi sebenarnya pengerjaan daripada integer sebenarnya nggak jauh beda, yaitu adalah pertama bikin dulu persamaan yang memungkinkan atau sebagai fungsi batasan ataupun fungsi tujuan. Nah, habis kalau udah bikin gambar grafiknya. Nah, cuman hati-hati. Nah, ini sedikit berbedanya di sini. Tidak semua titik, ingat kan nggak semua titik dalam daerah visible itu merupakan bilangan bulat kan. Nah, jadi yang mau nggak mau kita harus ngecek dia satu-satu. Nah, contoh nomor 2 nih. Apa namanya? Suatu perusahaan bla 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 bla. Nah, fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya udah jelas. Laba yang diperoleh pada pelampung merek A ini, nah berarti fungsi tujuannya alias Z-nya itu adalah 45.000 A tambah 58.000 B. Ya. Atau mau bikin X1 sama X2 biar sama kayak simbol di ini ya, di buku juga boleh, nggak ada masalah. Oke, 58.000 X2. Atau kita bisa bikin dalam bentuk 45 X1 tambah 58 X2 dengan satuan di sini dalam ribu rupiah ya. Oke, ya udah. Berarti kendala pertama apa nih? Nah, ternyata untuk membuat ini perlu yang namanya kan ada mereknya ya, ada A sama B. Katanya ada terkait dengan waktu di sini ya, waktu dan bahannya. Oke, kalau terkait dengan bahan baku seberat 2 kg yang dikerjakan di mesin selama 4 jam, ini bahkan 3 kg selama ini. Nah, ada nggak sih patokannya? Ada. Yang tersedia 16 kg berarti 2 kg untuk A dan 3 kg untuk B. Berarti 2x1 tambah dengan 3x2 lebih kecil sama dengan 16. Kemudian Kemudian untuk yang kedua itu terkait dengan waktu jam kerja 15 jam. Ya udah, berarti apa? Untuk mesin A 4 jam, untuk mesin B 2 jam. Berarti 4x1 ditambah dengan 2x2 lebih kecil sama dengan 15. So, ya udah digambar. Nah, oke. Ya udah digambar. Berarti di sini X1 sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 16/3.
ya kan? Atau sekitar 5,33 lah. Terus untuk kalau ini di sini ketika X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 8. Kemudian untuk yang biru nih. Nah, untuk kalau X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya adalah 15/2 alias 7,5. Nah, kalau misalnya X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya adalah 15/4. Nah, kalau udah, nah inilah yang harus hati-hati ketika kalau misalnya kalian mengerjakan ini dengan menggunakan gambar grafik, of course gambarnya harus bagus. Gitu loh ya. Yang misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 8 ya. Ini 3 koma ya, oke. Terus ke atasnya paling mentok saya bikin 8 deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya udah. Berarti di sini 8,0 1 2 3 4 5. 5-nya lewat dikit deh. Nah, di sini misalnya. Oke. Ya udah, tarik garis. Ya, tarik garis. Nah, yang bikin susahnya adalah karena berhubung kita nggak pakai garis kotak-kotak ya. Jadi harus bikin pakai garis kotak-kotak kalau mau lebih presisi lagi. Terus abis itu untuk yang biru tua adalah 15/4 sama 7,5. 6, 7 setengah di sini. Terus untuk 15/4 itu 3, berapa ya 15/4? Hampir 4, berarti 3,75 ya. Nah, 3,75 itu hampir mendekati 4. Tuh 2, 3, 4. Nah, kurang lebih di sini deh. Nah, oke, so berarti set. Nah, sama pengerjaannya. Bikin daerah titik uji dulu, ya kan? Tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 15. Di mana titik ujinya tuh yang ini? Ya udah, berarti 0,0 kan? 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 15, ini benar. Dan untuk yang ini 2x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 16. 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 16. Ini adalah sesuatu yang benar. So berarti daerahnya mana? Daerahnya itu adalah yang ini ya. Nah, daerahnya tuh yang ini nih, di dalam yang bagian sini. Ingat, karena berhubung ini tidak mungkin negatif, makanya ada di kuadran 1 ya jawabannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, maka mana yang kita mau cek? Beda. Kalau kita mau nyari dia, ini kan maksimum ya. Kan ini maksimum. Kalau biasanya kan kita milih ini sama ini langsung kan. Nah, kalau sekarang harus hati-hati. Nah, cuman bisa dipredik. Karena kita tahu bahwasanya kan kalau misalnya emang maksimum itu kan yang paling jauh nih. Kan nggak mungkin dong kalau misalnya di sini nih 45 sama 58 kalau dibandingin misalnya 1,0 sama ini ya nggak mungkin dong ya kan. Nah, jadi yang perlu kita cek yang mana? Ya ini nih, daerah-daerah yang visible. Ada di daerah visible nih. Set. Nah, misalnya ini 3,1. Ini 3, sorry 2,1, 1,1. Terus di sini 1,2, ini 1,2 ya. 1,2. Ini 1,2, 2,2. Terus ini ini 3,1. So berarti ini adalah 4,1. Nah, ini bisa nggak 5,1 1,5 sorry 1,5 bisa nggak? Nah, inilah yang kalau misalnya kita gambar nggak pakai gambar grafik atau nggak pakai ini. Jadi mungkin saya minta bantuan GeoGebra ya. Saya pakai bantuan GeoGebra aja tuh untuk membuat gambarnya. Oke, berarti 2x tambah 3y sama dengan 16. Oke, berarti 4x tambah 2y sama dengan 15. So berarti gambar grafiknya. Nah, jadi ini ya kalau diperbesar atau diperbagus, ini gambarnya pakai GeoGebra, tinggal masukin aja seperti biasa. Ketik 2x tambah 3y sama dengan 16. Kurang lebih gambarnya seperti ini kalau digambar ya. Nah, oke. Ya udah, berarti tinggal kita masukin aja nih ya.
gambar yang saya zoom aja. Karena kan yang kita butuhkan ininya doang nih, ya. Oke, so berarti ini langsung saya hapus saja karena ada gambar versi bagusnya. Kenapa nggak pakai yang bagusnya aja gitu kan? Oke, jadi di sini udah wait, sorry. Nah, sorry, ini saya revisi karena ini tadi ada kepotong. Nah, kan yang merah itu adalah yang ini, 2x1 tambah dengan 3x2 lebih kecil sama dengan 16. Dan yang biru ini, yang biru tua ini adalah yang 4x1 tambah dengan 2x2 lebih kecil sama dengan 15. Nah, nanti tinggal kalian gambar aja kalian ini set ketik, terus nanti kalian bakal tahu gambarnya kurang lebih seperti apa kalau dijauhin lagi. Nah, karena kita tahu bahwa daerahnya kan yang bagian sini nih. Oke. Berarti ingat, kita harus ngecek dia bilangan bulat kan? Oke. 1,1 masuk nggak? Masuk. 2,1 masuk, 3,1 masuk, 1,2 masuk, 2,2 masuk, 2,3 masih masuk, 1,3 masih masuk, 1,4 masih masuk. Nah, 1,5 ternyata emang udah nggak masuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini juga boleh nggak? Boleh, kan ini bilangan bulat. Atau bilangan utuh lah ya. Oke, ya sudah. Nah, jadi ada berapa banyak titik? Ya, banyak. Ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kalian cek nih 16-nya satu-satu. Nah, cuman of course karena gak bakal mungkin dong kalau misalnya kita bandingin per baris. Nah, misalnya per baris nih, gak mungkin dong ya kan kalau misalnya kita masukin X1, X-nya 2, X-nya 3, masa X3-nya paling kecil. Nah, jadi ini nggak usah perlu kita cek, ini juga nggak perlu kita cek ya. Jadi apa namanya, pasti paling ujung dari tiap baris ataupun tiap kolom. Jadi yang perlu kita cek itu sebenarnya ini harusnya ya kan, atau nanti kalian coba cek aja kalau misalnya X1-nya 1 gitu ya, terus X2-nya 0 bagaimana. Oke, jadi yang pertama kita cek adalah X1-nya 3 atau titik 3,0 lah gitu ya. Nah, 3,0 berarti nilai Z-nya adalah 45 kali 3 sama dengan 135K. Nah, kan karena dalam satuan K ya. Oke, cuman nggak ada masalah. Ya udah 135. Kemudian 3,1. Nah, kalau kita bandingin sama 2,1, pasti nggak bakal mungkin dong. 3,1 sama 2,1 sama 1,1 bakal lebih gede yang 0,1. Ya, berarti Z sama dengan 45 kali 3 ditambah dengan 58 kali 1. Jadinya berarti 135 tambah 58. Nah, tambah 58 adalah 193. Ya, oke, 193. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke titik. Nah, karena udah nggak possible berarti ini ya yang kita cek ini aja. Berarti 2,2. Bagaimana dengan 2,2? 45 kali 2 tambah 58 kali 2. Berarti jadinya 90 ditambahkan dengan 5 kali 8 kali 2 adalah 116. Berarti sama dengan berapa tuh? Tambahin 90 jadinya 206. Oh, makin gede. Oke. Lanjut lagi. 2,3. Berarti Z sama dengan 45 kali 2 tambah dengan 58 kali 3. Jadinya berarti 90 ditambah dengan 58 kali 3 itu adalah 174. Berarti 174 ditambahkan dengan 90 itu adalah 264. Oke. Terus ini 1,4 bagaimana? Oke, Z sama dengan 45 kali 1 tambah 58 kali 4. Berarti 45 ditambah dengan 58 kali 4 itu adalah 232. Nah, berarti sama dengan tambahin 45 ya, 277. Oke, 277. Kemudian oke, coba kita cek untuk 0,5. Nah, 0,5
Bagaimana kalau untuk 0,5? Berarti 45, nggak usah ya, langsung 58 kali 5, jawabannya adalah 290. Mana yang paling besar? Ya, itu adalah 0,5 nih, yang ini. Yang artinya apa? Yang artinya adalah nggak perlu X1 itu adalah yang A, yang aman. Nah, berarti karena yang perlu kita produksi adalah X2 yang SIDA. Berarti SIDA harus diproduksi sebanyak berapa? Berarti ini tuh, yang merek aman ini. Jadi kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah max sama dengan 290 ketika yang aman itu adalah 0 dan untuk yang bebas adalah sebanyak 5. Yaudah, mana tuh? SIDA bebas, yang bebas 5, yang aman 0. Ada nggak? Nah, jadi nomor 2 ini jawabannya gimana? Ya, nomor 2 ini jawabannya nggak ada. Nah, kira-kira bisa nggak sih kalau kita kerjakan dengan QM? Nah, oke. So, kita buka nih ya. Oke. Modulnya buka yang integer and mix integer ya, karena emang ada yang pure, ada yang mix. Karena kita pakainya masih yang pure ya. Constraint-nya ada berapa? Ada 2 doang. Variabelnya juga ada 2 dan kita untuk memaksimalkan. Oke. So, berarti untuk maksimasnya adalah 45 dan 58. Kemudian constraint satunya adalah 2, 3. Terus ini 4, 2. Yang dimana Oke. Nah, lebih kecil daripada berapa? Lebih kecil daripada 16 sama 15. Oke, ini lebih kecil udah pas. Ini 16, ini 15. Dan ini integer ya. Ini integer. Kalau real itu kayak bilangan koma. Oke. Jadi karena kita pakainya pure berarti double integer ya. Soalnya kalau misalnya kalau kita kalau yang satu ini kita bikin real. Nah, real ini adalah bilangan yang nyampur. Jadinya kayak bilangan asli ya. Bilangan asli itu kan bisa boleh desimal. Kalau ini kan kalau yang mix satunya integer, satunya lagi adalah bilangan real. Nah, tapi kan ada lagi tuh yang satu lagi yang 0 sama 1. Nah, kalau emang mau pakai dua-duanya pure 0 sama 1 ya silahkan aja. Oke, so kita solve dan ternyata jawabannya ya variabel di grafiknya seperti ini. Ya, benar ya. Oke, wait dulu. Kita solve. Saya minta grafik. Nah, kurang lebih seperti ini grafiknya. Sesuai kan? Nah, cuman kalau misalnya kita lihat, oke. Nah, ini ternyata benar bahwasanya untuk mendapatkan perolehannya maksimal, kita hanya perlu ini kan topi siapa? Topi bebas, ini topi aman. Nah, jadi bebasnya diproduksi sebanyak 5 dan amannya tidak perlu diproduksi. Nah, seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya ini iteration result. Nah, ini adalah yang kalau misalnya kalian cobain deh misalnya kalau misalnya X-nya 1, X2-nya berapa gitu ya. Karena ini kan integer nih carinya, berarti X-nya 1, Y-nya X2-nya 4. Sampai berapa kali nih? Dan ternyata yang bisa kita peroleh adalah 290, yang dimana ini termasuk ke daerah visible, dan termasuk integer. Karena di sini kalau kalian perhatikan ada invisible nih, berarti bukan invisible yang ini ya, nggak kelihatan. Ini adalah daerah yang di luar daerah arsir atau daerah yang dibutuhkan. Kalau misalnya masuk dan pas dihitung dan ternyata hasilnya ada, ini kalau bilangan bulat dia integer seperti 0 sama 5. Nah, non integer itu adalah 5,33. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya kan tadi ada tuh 5 koma tuh. Nah, itu adalah non integer ya. Oke, jadi ya jawabannya tidak ada dan jawabannya adalah 290.000.
Tapi menurut saya ini kayaknya pilihan gandanya ada yang nggak sesuai. Kenapa? Kalau kalian perhatiin B, C, D kalau ditotalin hasilnya 5 topi. Enggak juga ya. Ada yang 6 topi deh. Cuman ini doang nih yang 5 topi. 2 tambah 3. Ini 5 tambah 0. Nah, terus 4 tambah 2 sama ini. Enggak perlu dihasilin sama 4. Jadi menurut saya kayaknya nih yang A, cuman ininya tipe. Harusnya ini 5 seperti itu ya. Oke. Jadi nomor 2 jawabannya nggak ada. Nah, karena berhubung waktunya mepet, jadi ingat, gambar daerahnya, tari daerah hasilnya, kemudian cek satu-satu seperti ini. Nah, jadi ceknya itu adalah yang paling ujung aja. Jadi nggak bakal mungkin yang paling sini. Paling ujung antara baris sama kolom. Nah, ini, ini, dan ini. Sama ini juga boleh. Jadi kalian tinggal cek ini aja. Karena apa? Akan percuma ketika kalian mengecek ini. Karena tidak akan mungkin dia paling besar. Karena apa? Kalau kita bandingin per baris aja dia udah pasti kalah. Kalau per kolom apalagi, ya kan? Kita bandingin ke sumbu vertikal udah. Kalau di sini 1,1, 1,2. Ya pasti kalau dengan X yang sama dengan Y yang makin banyak berarti pasti milihnya yang ini dong. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu nih cek satu-satu nih, ceknya yang ujung aja ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi mungkin kita langsung pakai software aja. Nah, cuman tetap walaupun emang pakai software ya, kalau emang misalnya pakai software nanti apa namanya tetap bikin kalimat matematikanya manual. Nah, ternyata ada di soal nomor 3 ini terkait dengan nomor 2. Katanya jumlah bahannya jadi 60 dan jam kerjanya jadi 80. Nah, tadi kan kalau berdasarkan datanya kan sebelumnya kan 15 sama 16 jam ya. Oke. Sorry, 16 kilo sama 15 jam. Nah, sekarang di sini maksimumnya tetap 45x1 tambah 58x2. Kemudian untuk fungsi kendala satunya adalah terkait dengan apa namanya bahan bakunya adalah 2x1 tambah dengan 3x2 lebih kecil sama dengan 60. Dan kemudian untuk yang kedua adalah 4x1 tambah dengan 2x2 lebih kecil sama dengan 80. Ya udah, tinggal gambar dan kemudian tinggal di solve saja menggunakan QM for Windows. Nah, untuk gambarnya saya pakai GeoGebra. Oke, wait. Nah, oke. So, untuk gambarnya gimana? Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan karena angkanya gede, of course kan kalau manual lama nih ya. That's why kenapa saya pakai software ya. Oke, jadi ini untuk si siapa nih? Oke, yang ini adalah yang orange ya, 2x1 tambah dengan 3x2 lebih kecil sama dengan 60. Dan untuk yang ungu itu adalah yang ini, 4x1 tambah 2x2 lebih kecil sama dengan 80. So, berarti daerah arsirnya yang mana? Ya, daerah arsirnya tuh yang bagian sini. Nah, dari sini sampai ke sini. Oke. Jadi karena berhubung kan banyak nih kalau kalian coba cek ya. 19 berapa atau berapa koma berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka apa? Ya, saya pakai software aja. Nah, jadi kita balik lagi ke software yang tadi. Nah, oke. Jadi kita masukkan tadi ini jadinya 60 sama 80. Kita solve. Tada. Ya, jawabannya adalah 15 sama 10. Yang jawabannya adalah 1.225. Coba deh, kita cek dulu. 4x2 bener kok ya. Soalnya kan ini terkait dengan bahan baku nih. Ini terkait dengan jam kerja. Kan yang diganti kan cuma bahan kerja sama jam ini doang kan. Oke, coba kalau misalnya ini dibalik deh. Sorry. Ini 80, ini 60. Coba kalau di solve apakah jawabannya? Oh, enggak. Berarti emang salah tuh ya. Oke.
Jadi emang pilihan gandanya salah. Oke, ini 80. So kita solve dan ternyata menghasilkan dengan gambar grafik yang kurang lebih sama dengan apa namanya? Ya, sama kurang lebih sampai gini ya, 20, 40, 30, 20. Dan kalau misalnya kalian mau cari perhitungannya berapa aja, ini ya. Ternyata emang udah 15 sama 10. Oke, so berarti ya betul sekali. Ternyata X1-nya dia berapa? X1-nya 15, X2-nya 10. Oke. So dapat disimpulkan bahwasanya ini nih yang paling maksimum nih ya. Kalau kalian coba 0,20 ya, coba nih ya, coba. Kalau saya bandingin sama 0,20 misalnya karena dia bisa 20 nih, berarti sebenarnya dari sini aja udah kelihatan ya. Paling mentok berapa di sini? Bikin 20, ya kan? Terus ini 20. Kenapa kok bisa ini jawabannya 30-an, bisa 20-an? Nah, seperti itu loh, ya. Jadi emang kayaknya udah soal yang lain deh pilihan gandanya. Jadi angkanya nggak sesuai karena di sini kan cuman dibilang ganti jumlah bahan baku sama jam kerja doang kan. Nah, so ini kesimpulannya adalah X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10 ya. Kalau kita pakai yang 20,0 coba 58 kali dengan 2, itu 116. Terus kalau misalnya ini berarti ini Z-nya sama dengan 45 kali 15 tambah dengan 58 kali 10. Berarti 45 kali 15 tambah 58 kali 10 jawabannya adalah 1225. 1255. Kalau dibandingin sama yang sendirian aja 58 kali 20 itu cuma 1.160. Tuh. Jadi ternyata emang tidak ada lagi. Ya, karena pilihan gandanya ngawur. Atau soal informasi di sini ngawur. Oke, so kita hapus ya untuk soal nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4, perusahaan ABC menghasilkan dua macam barang. Oke, berarti ini kita bikin dulu ya kalimat matematikanya. Untuk Z-nya terkait dengan ini terkait dengan sumbangan terhadap laba, yaitu adalah barang pertama sama barang kedua. Berarti 60x1 tambah 40x1 ya x2 dengan di sini dalam satuan ribu rupiah. Oke, kemudian kita punya informasi bahwasannya ada 3 bahan baku yang dimana masing-masing bahan baku mempunyai batasnya. Untuk yang A 36 yang dimana dipakai untuk 10 untuk yang pertama 10, yang kedua adalah 4. Berarti 10x1 tambah dengan 4x2 ya oke, harusnya ya 4x2 lebih kecil sama dengan 36. Kemudian yang kedua terkait dengan bahan baku B yang 28. Berarti ini 5, ini 7. 7x1 tambah dengan 5x2 lebih kecil sama dengan 28. Kemudian untuk yang C 45. Ini dipakai 8, ini dipakai 9 ya. Berarti 8x1 tambah dengan 9x2 lebih kecil sama dengan 45. Nah, kalau udah ya kita gambar dulu ya terkait dengan persamaan daripada persamaan garisnya. Nanti barulah kita cari pakai QM for Windows. Nah, oke. So, ini udah ditampilkan ya. Jadi ini udah sesuai dengan warnanya. Yang merah ini adalah 10x1. Ini lebih kecil sama dengan semua. Berarti daerah yang mau kita bahas itu adalah daerah yang dari sini nih ke sini, terus ke sini, atau mungkin biar beda deh. Nah, set terus begini, terus begini, terus begini ya. Daerah arsirannya tuh begini. Nah, nanti kita bandingin aja, kurang lebih harusnya sama sih ya. Oke, jadi tinggal kita edit nih. Jadi kita new aja. Oke, constraint-nya ada 3, variabelnya 2. Wait, dulu bakal langsung ini ya. Oke, sudah saya isi, langsung kita solve. Ya, hasilnya adalah
3 dengan 1 yang jawabannya adalah 220. Ada nggak? Ada kan, pas ya. Barang pertama 3, barang kedua 1 dengan laba sebesar 220. Oke. So, tinggal kita compare gambar grafiknya seperti ini ya, sama ya. Dengan yang ada di situ, yang di sebelah kiri situ ya, kalian bisa bandingkan aja. Terus abis itu literationnya kurang lebih seperti ini ya, kalau kalian mau coba satu-satu tuh. Nah, cuman ya udah, karena kita pakai software dan mungkin takutnya kebanyakan kan yang kita cek, dan ternyata ya jawabannya adalah X1-nya sama dengan 3, X1 sama dengan 3, dan X2-nya sama dengan 1, dengan nilai Z adalah 220.000 rupiah. Oke, Rp1.000. So, jawaban daripada soal nomor 4 ini adalah yang B. Pertama dihasilkan 3 buah, kedua dihasilkan sebuah, dan dengan sumbangan terhadap laba sebesar Rp220.000. Dan kita masuk ke soal terakhir. Nah, untuk soal terakhir ternyata Oke. Dari soal nomor 4 yang ini ya. Oke. Ternyata diminta diganti terkait dengan barang-barangnya. A ini kan yang ini ya. Jadi A-nya itu adalah yang warna merah. Jadi ini adalah 3.000. Terus kemudian B-nya itu adalah yang biru ini 2.800, dan kemudian yang hijau adalah 4.500. Dengan sumbangan terhadap laba masih sama. Nah, karena berhubung gambar grafiknya pun tidak ada berpengaruh, harusnya terlalu gede harusnya ya. Nah, oke. So, untuk gambarnya ya kurang lebih sebenarnya daerahnya sama, cuman angkanya menjadi lebih 100 kali lipat ya harusnya. Karena kan harusnya dia 30 ya, kalau misalnya 30 kan 3, jadinya 300. Nah, oke, jadi daerahnya sebenarnya sama, daerahnya masih sama, yaitu adalah daerah yang daripada yang ini nih. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, karena daerah arsirnya ke bawah semua. Oke, jadi masuknya ke daerah sini nih ya. Nah, daerahnya masuk sini. So, ya untuk menghitung, jangankan tadi yang mungkin angkanya dikit kita manual, apalagi yang gede kan. Ya udah. Nah, ternyata yang kita edit hanya perlu ini ada. Jadi 3.600, 2.800, 4.500. So, kita solve. Ya, jawabannya adalah 309 dan 127 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah, kesimpulannya terkait dengan nomor 5 ini adalah X1 sama dengan 309 buah, 309 unit. Yang kedua adalah 127 unit dengan nilai Z itu sebesar 23.620.000 rupiah atau 23.620.000. Ya harusnya sih segini ya. 309 ini kan dalam ribu rupiah ya. Jadinya 23.620.123. Oke, jadinya jawabannya yang mana? Ya, jawabannya ini adalah yang C ya. Mungkin secara angka ini tinggal kurang nolnya 1 biji aja deh. Karena nggak bakal mungkin. Karena 60.000 kali dengan 309 aja udah 18.540. Masa di situ cuma 2 jutaan kan? Nah, jadi di sini nolnya kayaknya kurang. Tapi ya oke lah, kita tambahin aja sendiri sehingga jawabannya adalah yang C ya. Jadi kalian bisa perhatikan ya, kalian bisa compare aja jawabannya. Nah, kalau gambar grafiknya kalian juga bisa compare sendirilah ya. Kurang lebih gambar grafiknya seperti ini ya. Tuh X1-nya integer dah. Kurang lebih nilainya adalah 309 versus 127. Oke. So, dengan gitu ya saya akhiri dulu untuk pembahasan riset operasi. Jadi akhirnya udah selesai juga dari modul 1 sampai ke modul 9. Dan thanks for watching this video dari modul pertama sampai modul ke-9. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat.
Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada keliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.